Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlian Febriana, salah satu peserta Mapaba ke-12 Rayon Sains dan Teknologi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Di sini saya akan menindaklanjuti salah satu tugas yang diberikan saat follow up, yaitu mengenai sejarah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini lahir dari ada Departemen Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU pada 21 Syawal 1379 Hijriah atau 17 April 1960 Masehi. Adapun IPNU ini adalah organisasi pelajar yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Dari genealogi kelahiran PMI ini, saya menyebut PMI ini sebagai cucu dari NU karena cikal bakal lahirnya PMI adalah IPNU itu sendiri, yang mana IPNU merupakan anak kandung atau organisasi yang lahir dari rahim NU. Ide lahirnya PMI ini berawal dari keinginan dan hasrat yang kuat di kalangan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi yang menjadi wadah dan aktivitas mahasiswa NU di perguruan tinggi Islam maupun umum. Ya, hal ini wajar gitu mengingat realitas politik pada tahun 50-an itu banyak lahir organisasi mahasiswa di bawah naungan partai politik ataupun organisasi sosial keagamaan. Misalkan ada SEMI, KMI, IMM, HMI, dan lain-lain. Akan tetapi ya karena pada konteks itu telah ada IPNU yang mana sebagian besar pengurusnya adalah mahasiswa NU, maka IPNU tidak hanya menjadi wadah pelajar NU, melainkan juga menjadi wadah bagi mahasiswa NU. Meskipun pada tahun 55, mahasiswa NU di Jakarta sempat mendirikan organisasi bernama Ikatan Mahasiswa NU atau IMANU. Di Bandung ada Persatuan Mahasiswa NU, PMNU. Di Surakarta atau Solo ada KMNU, Keluarga Mahasiswa NU. Namun organisasi ini tak berdiri lama karena PBNU tidak cepat-cepat memberikan restu. Nah, bisa dipahami saat itu IPNU baru saja lahir tahun 54 dan 55 itu berdiri gitu organisasi di Jakarta, Bandung, dan Surakarta. Sementara ya pengurus IPNU juga banyak yang berstatus mahasiswa. Bisa dibayangkan juga ya jika mendirikan organisasi mahasiswa NU baru akan susah untuk mengelola dan mengurus kedua organisasi yang berada di bawah naungan NU. Maka dari ini tuh dikhawatirkan IPNU tidak ada yang bisa mengurusi gitu. Semangat untuk mendirikan organisasi juga menjadi wadah mahasiswa NU untuk terus berlanjut di Muktamar 2 IPNU pada tahun 57 di Pekalongan. Namun lagi-lagi tidak mendapatkan respon yang serius dengan dalih bahwa IPNU yang pada saat itu masih baru terbentuk memerlukan pembenahan dan konsolidasi yang matang. Dalam perjalanannya, berkat kegigihan dan perjuangan mahasiswa NU ini memperoleh solusi pada Muktamar 3 IPNU di tahun 58, bulan Desember 58 di Cirebon dengan membentuk Departemen Perguruan Tinggi IPNU ini yang menjadi wadah dan aspirasi mahasiswa NU. Nah, tahun 58 ini di Cirebon dengan membentuk Departemen Perguruan Tinggi IPNU yang ini akhirnya menjadi wadah. Sayangnya gitu Departemen Perguruan Tinggi IPNU ini ternyata tidak bisa meredam keinginan mahasiswa NU untuk memisahkan diri. Karena IPNU tidak bisa menampung aspirasi mahasiswa. Hal ini karena beberapa alasan. Karena kondisi objektif, lalu kondisi objektif bahwa keinginan dinamika dan gerakan mahasiswa ini berbeda dengan keinginan para pelajar. Kedua, hanya membentuk departemen dalam IPNU, mahasiswa NU tidak bisa masuk sebagai anggota Persatuan Mahasiswa Indonesia. Sebab PPMI hanya bisa menampung ormas mahasiswa. Karena yang ketiga, kondisi sosial politik bangsa Indonesia mendesak agar NU mempunyai organisasi mahasiswa sebagai wadah pengkaderan intelektual maupun kepemimpinan NU. Hal ini tak lain karena NU pada konteks itu adalah sebagai pemenang ketiga dalam pemilu 55. Pada saat sama satu-satunya wadah mahasiswa Islam hanyalah HMI. HMI sendiri itu tidak terlalu dekat dan HMI itu terlalu dekat dengan Masyumi yang secara politik sudah berseberangan dengan NU. Ditambah lagi Masyumi yang bermasalah dan terlibat pemberontakan PRRI. Perjuangan mahasiswa NU mendirikan organisasi mahasiswa di bawah naungan NU mencapai puncaknya ketika IPNU mengadakan konferensi besar tahun bulan Maret 60 di Kaliurang di Jakarta. Pada saat itu Ismail Maki, Ketua Departemen Perguruan Tinggi IPNU, dan Muhammad Hartono, mantan Wakil Pimpinan Usaha Harian Pelita Jakarta, menjadi wakil mahasiswa yang berbicara di depan peserta konbes. Yang kemudian mereka pertegas keinginan mahasiswa untuk mendirikan organisasi yang mewadahi aspirasi mahasiswa NU. Kesimpulan dari konbes tersebut menghasilkan keputusan perlunya mendirikan suatu organisasi mahasiswa NU.
Langkah selanjutnya adalah membentuk panitia, yaitu panitia yang beranggotakan 13 orang yang akan bertempat di Surabaya dengan limit satu bulan setelah keputusan Kaliurang. 13 orang tersebut itu ada Khalid Mawardi, Said Budairi, Muhammad Sobih Ubaid, Makmun Syukri, Hilman, Ismail Maki, Munsif Nahrawi, Nuril Huda, terus ada Suwaidi HA, Laili Mansur, Abdul Wahab Jailani, Hizbullah Huda, Muhammad Khalid Narbuko, dan Ahmad Hussein. Nah, sebelum dilaksanakan, tim panitia yang diwakili 3 orang, yakni Hizbullah Huda, Said Budairi, dan Makmun Syukri, menghadap kepada Ketua Umum PBNU saat itu, yaitu Kiai Haji Dr. Idham Holid, untuk meminta doa dan restu persetujuan ihwal pembentukan organisasi mahasiswa NU tersebut. Kiai Haji Idham Holid itu menyarankan agar organisasi yang akan dibentuk benar-benar dapat diandalkan sebagai kader NU dengan argumen ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa harus diamalkan bagi kepentingan rakyat, bukan ilmu untuk ilmu. Setelah memberikan nasihat, Ketua PBNU tersebut, Kiai Haji Idham Holid merestui dilaksanakannya musyawarah mahasiswa tersebut. Selanjutnya pada 14-16 April diselenggarakan musyawarah RU se-Indonesia di Sekolah Muslimat NU Wonokromo Surabaya untuk membahas tentang peresmian organisasi sesuai keputusan Konbes IPNU di Kaliurang sebulan sebelumnya. Dalam musyawarah tersebut sempat muncul perdebatan tentang nama organisasi yang akan dibentuk. Dari proses perdebatan itu muncul beberapa nama yang diusulkan oleh peserta, yaitu yang pertama ada Imanu, Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama dari Jakarta, dan lalu ada Persatuan atau Perhimpunan Mahasiswa Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Perhimpunan Mahasiswa Sunni yang diusulkan oleh delegasi Yogyakarta. Terus ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang diusulkan oleh delegasi Bandung, Surabaya, dan Surakarta. Dari ketiga usulan tersebut, akhirnya disetujui nama PMII. Dalam hal ini, peserta sebenarnya menyadari bahwa organisasi adalah organisasi kader Partai NU, akan tetapi menghendaki agar nama NU tidak dicantumkan. Hanya saja mereka sepakat organisasi ini tidak terlepas dari makna filosofis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dengan pemikiran mewujudkan adanya kedinamisan sebagai organisasi mahasiswa, khususnya pada saat itu situasi politik nasional diliputi oleh semangat revolusi, lalu menampakkan identitas keislaman sekaligus sebagai kelanjutan dari konsepsi NU yang berhaluan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga berdasarkan perjuangan para wali di Pulau Jawa yang telah sukses melaksanakan dakwahnya penuh toleransi dengan mengkulturasi budaya setempat. Mahasiswa NU diharapkan bisa mengkaji budaya untuk bisa dimanfaatkan mana yang bertentangan atau tidak dengan ajaran Islam, sehingga dengan begitu nilai-nilai ajarannya bersifat akomodatif. Lalu ada memanifestasikan nasionalisme sebagai semangat kebangsaan. Oleh karena itu, nama Indonesia harus tetap dicantum. Dari hasil keputusan perihal penamaan MPMI ini, setidaknya ada 4 hal yang menarik gitu, yang bisa dibahas. Itu yang pertama, istilah pergerakan. Pada mulanya, pada PMI ini mempunyai 3 alternatif. Kepanjangan itu pergerakan, perhimpunan, atau persatuan. Akhirnya dipilih pergerakan atau movement atau al-harokah. Dengan argumentasi sifat mahasiswa yang selalu dinamis dan aktif, perubahan mempunyai sifat yang bergerak secara aktif. Kedua, PMI ini mengartikan mahasiswa sebagai generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dinamis, insan sosial, dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terdapat tanggung jawab keagamaan, intelektual, sosial kemasyarakatan, tanggung jawab individual sebagai hamba Tuhan maupun kader bangsa dan negara. Mahasiswa diangankan memuat kandungan nilai-nilai intelektualitas, idealitas, komitmen, dan konsistensi. Lalu yang ketiga, Islam. Islam yang dipahami PMI merupakan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai corak basis keagamaan yang ditempuh selama menimba ilmu-ilmu agama di pesantren. Di samping itu, corak keberislaman ini selaras dengan apa yang dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama dalam setiap pemikiran sikapnya. Sebuah pemahaman Islam yang mengakulturasi budaya masyarakat setempat dengan ajaran-ajaran keislaman. Keempat, nasionalisme dan nama Indonesia. Penegasan istilah nasionalisme dan nama Indonesia ini sebagaimana terdapat dalam prinsip pemikiran poin ketiga, menunjukkan bahwa sejak awal kelahirannya, PMI sudah memberikan komitmen yang kuat, yaitu bagi rasa nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Penegasan istilah nasionalisme dan Indonesia ini juga sebagai sikap terhadap organisasi mahasiswa Islam yang dulu ada, yakni HMI yang tidak menegaskan nama Indonesia di dalamnya. Musyawarah mahasiswa NU ini juga memutuskan 3 orang formatur yang diberi tugas menyusun kepengurusan. Itu ada Mahbub Junaidi sebagai ketua umum pertama, lalu ada
Khalid Mawardi selaku Ketua 1 dan Muhammad Said Budairi sebagai Sekretaris Umum. Samping itu, forum berhasil menetapkan peraturan dasar PMI yang berlaku mulai 17 April 1960. Selanjutnya tanggal inilah dinyatakan sebagai hari lahirnya PMI secara resmi. Dari sinilah sudah muncul gitu, dari sini sudah jelas bahwa ide dasar pendirian PMI ini murni berawal dari inisiatif pemuda NU. Pilihan untuk bernaung di bawah panji NU bukanlah sekadar pertimbangan praktis, bukan pula untuk bukan pula karena kondisi saat itu atau menjadi organisasi underbow yang merupakan kemutlakan. Tapi jauh dari itu, keterikatan PMI dan NU ini ya telah terbentuk dengan sengaja dibangun atas dasar kesamaan nilai kultur, akidah, pola pikir, bertindak, berperilaku, dan cita-cita yang sama. Meskipun pada selanjutnya PMI harus memilih independen sebagai sebuah prinsip kedewasaan dan kedinamisan organisasi, akan tetapi ya tidak serta-merta bisa dipisahkan dengan NU. Hal ini karena kesamaan visi dan cita-cita sebagaimana disebut. Adapun perihal independensi PMI ini ya mungkin akan dijelaskan ya sama selanjutnya gitu. Dari saya mah mungkin segitu saja terkait pembahasan mengenai sejarah PMI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.